Assalamualaikum, welcome back to my channel Sudiro. Pada kesempatan kali ini kita akan menguji apakah f(AX) sama dengan 1 itu adalah sama dengan kondisi f(BX) sama dengan X per X. Nah, mari kita buktikan seperti itu. Mana yang benar? Kalau untuk f(AX) sama dengan 1, maka for all value of X bilangan real, maka kita akan selalu memerlukan nilai dari fungsi ini adalah sama dengan 1, tidak peduli nilai X-nya. Sehingga misalkan kita ingin menggambarkan dalam plot, kita akan peroleh nilainya adalah sebagai berikut. Ini dengan sumbu horizontal adalah X dan sumbu vertikal adalah f(AX), maka kita akan peroleh plotnya adalah seperti ini, yaitu nilainya akan konstan seperti ini. Ini adalah di nilai 1. Nah, emang bagaimana kalau misalnya f(BX) apakah berbeda atau sama? Nah, mari kita lihat. Misalkan kita untuk X sama dengan 10, maka tentu kita akan peroleh bahwa FB10 adalah sama dengan 10 per 10 sama dengan 1. Begitu juga untuk nilai X yang lainnya. Namun ada satu kondisi di mana misalkan kita nilai X sama dengan 0, maka apakah FB0 itu adalah sama dengan 1? Nah, apakah ini benar? Padahal FB0 adalah sama dengan 0 bagi 0. Nah, kalau mungkin kalau secara manusia kita ini coret ya, coret ini 1, ini 1, apakah hasilnya akan sama dengan 1? Namun kalau misalkan kita tidak mencoretnya, namun kita masukin dan substitusikan X sebagai 0, maka kita akan peroleh 0 sama 0 per 0. Yang ini adalah undefined seperti itu. Nah, sehingga bagaimana yang benar? Terus misalkan kita mau ngeplot ya, misalkan kita mau menggambarkannya. Kita bisa menggambarkan seperti ini. Untuk f(BX) itu ini X sumbu horizontal, ini adalah f(BX) sumbu vertikal. Nah, karena 0 per 0 ini adalah undefined, maka tentu kita akan hasilnya adalah seperti ini. Dia hasilnya akan selalu 1 konstan untuk selain 0. Namun di bagian 0, dia hasilnya adalah kosong atau namanya diskontinuitas di sini atau open circle. Nah, kalau misalnya kita dibandingkan di sini, ini adalah closed circle seperti itu. Ini open circle. Nah, tentu dari f(BX) X sama dengan X per X itu berbeda dengan f(AX) sama dengan 1. Seperti itu. Berbeda di nilai nolnya ini. Nah, kalau mungkin untuk f(AX), maka kita boleh menuliskan sebagai f(A) dari 0 adalah sama dengan 1. Ini adalah boleh. Namun untuk f(BX), maka kita nggak boleh tuliskan sebagai 1. Ini tidak boleh. Salah, ini wrong. Tapi kita harus menuliskan dalam bentuk limit, yaitu limit X approaching 0 adalah sama dengan 1. Kenapa limit f(BX) sama dengan 1? Maka kita bisa lihat di sini. Walaupun di nilai 0, dia tidak ada nilainya atau discontinue, namun di nilai sebelum dan setelah 0, dia akan cenderung ke nilai ini terus, yaitu dia akan bertemu pada suatu titik. Nah, walaupun titik ini tidak undefined pada kasus f(BX), namun ini adalah sebagai bentuk limitnya adalah sama dengan 1 seperti itu. Nah, mengenai boundnya atau mengenai dari domainnya tentu akan berbeda juga. Kalau mungkin f(AX) ini domainnya adalah dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, sedangkan untuk f(BX) ini adalah domainnya dari minus tak hingga kemudian hingga 0 ini dan dari 0 hingga plus tak hingga. Nah, bisa diperhatikan bahwa ini adalah bukan kurung siku ya. Ini ada bentuknya adalah kurung biasa seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah bentuk f(AX) domain ini ke bentuk seperti f(BX), maka kita bisa tuliskan sebagai bentuk seperti ini. Yaitu minus infinity to 0, ini kurung siku, dan 0 to plus infinity. Nah, perbedaannya adalah di sini. Semua berbeda. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.